Mengapa ada orang yang gampang mendapatkan barang mewah, mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi di sisi yang lain ada beberapa orang yang susah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di dalam ekonomi namanya ketimpangan pendapatan. Apakah ada cara untuk kita melihat atau mengukur kondisi ini? Mari kita bahas di Bicara Ekonomi. Karena dalam hal pendapatan, itu ibarat kue ekonomi yang tidak terbagi merata. Ada yang mendapatkan potongan yang super besar, ada sebagian yang mendapatkan hanya remah-remahnya saja. Salah satu cara kita mengukur pendapatan yang timpang ini menggunakan Gini rasio. Gini rasio inilah salah satu indikator yang digunakan suatu negara untuk mengukur tingkat pendapatan atau tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu negara. Cara ngebaca bagaimana? Jadi Gini rasio ini kan rentangnya antara 0 dan 1. Jadi semakin dia mendekati 1, itu menunjukkan adanya pelebaran atau tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Sebaliknya, kalau mendekati 0, itu menunjukkan adanya pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Bagaimana kondisi Gini rasio yang ada di Indonesia? Di Indonesia, kalau kita mengacu pada data BPS 5 tahun terakhir, kita melihat adanya naik turun atau fluktuasi kondisi Gini rasio kita. Di tahun 2020 sampai 2023 itu ada peningkatan, artinya ada tingkat atau naiknya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, itu kurang lebih 0,388. Namun kabar baiknya di tahun 2025 ini itu ada sedikit penurunan atau ada sedikit penyempitan lah tingkat ketimpangannya, itu 0,375. Namun apapun itu, ini masih menjadi tantangan atau PR besar bagi kita semua, terutama pemerintah, untuk bagaimana terus-menerus berupaya untuk menyempitkan kondisi tingkat ketimpangan pendapatan antara masyarakat di Indonesia. Besar kita juga. Kenapa ini penting? Teman-teman semua, karena kalau ini terus dibiarkan, antara jarak jurang kemiskinan dan antara orang miskin dan kaya ini terlalu lebar, maka dampaknya akan kemana-mana. Misalnya seperti daya beli masyarakat, akses pendidikan, hingga stabilitas sosial itu akan berdampak di sini. Seperti contoh misalnya di saat masyarakat kurang mampu itu bertahan dan bagaimana untuk terus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun di saat yang sama, segelintir orang memamerkan kemewahan mereka, terutama misalnya ada pejabat yang ini yang tidak kita inginkan. Sungguh sangat miris tentunya, rasa keadilan itu rasanya tidak nampak di diri mereka. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga apapun itu, PR besar kita bukan hanya kita harapkan pertumbuhan ekonomi tinggi-tingginya, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dinikmati oleh semua orang secara merata. Karena pada akhirnya ekonomi yang sehat itu dinikmati oleh semua orang, bukan segelintir orang.